فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa dari mana? Ini Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar, silahkan. Saat ini mau tanya masalah menghormati kepada Nabi. Bagaimana Pak? Masalah apa tadi? Ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 8 itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Menghormati kepada Nabi dengan penghormatan yang tidak dicontohkan oleh Allah. Seperti baca salawat nariyah, dan ada syair yang populer di Indonesia ini yang mengatakan begini, ya Habibil Mustafa balik makosidana waghfir lana amamado ya wasi al-karomi. Ini bagaimana, itu apakah termasuk perbuatan hulu kepada Nabi atau bagaimana, Ustaz? Iya. Baik. Kemudian yang kedua, mohon maaf, satu saja Pak ya, karena waktu yang terbatas. Barakallahu fiik Pak Mukhtar. Cukup Bapak ya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Mukhtar. Silahkan Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah memuji Nabi, menyanjung Nabi, kemudian tawasul dengan Nabi. Tentang tawasul, kalau soal ayat itu mesti membuka tafsirnya, penjelasan para ahli tafsir. Dari pertanyaan tadi disebutkan tentang bagaimana kita tawasul dengan Nabi SAW. Antum lihat di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di bab ke-54, bab ke-54 tentang tawasul. Jadi tawasul itu artinya menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya wasilah, artinya menyampaikan dan dapat mendekatkan kepada sesuatu, itu jamaknya wasail. Dan wasilah juga mempunyai makna yang lain, kedudukan, derajat, dan kedekatan. Wasilah menurut syar'i diperintahkan dalam Al-Quran, segala apa yang mendekatkan seorang kepada Allah berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah jalan Allah agar kamu beruntung. Di sini yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini, dalam surah Al-Maidah ayat 35, dijelaskan oleh para mufassirin, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan juga oleh Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya, dan juga Qatadah. Yang dimaksud dengan wasilah taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi, mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Artinya yang dikatakan wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati dan mengerjakan amalan. Bukan wasilah itu artinya menjadikan Nabi sebagai wasilah perantara kepada Allah, bukan menjadikan Nabi. Boleh kita lakukan kalau Nabi masih hidup. Ini ada wasilah itu atau tawassul itu, ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ada tiga itu di halaman 446. Yang masyru' tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang soleh yang masih hidup. Ada tiga itu. Yang masyru' itu ada tiga. Yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kula wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Yang kedua, dengan amal soleh yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Mungkin kita ada masalah, ada kesulitan yang luar biasa, kita bangun tengah malam, kita sholat, atau kita langsung doa kepada Allah di waktu yang mustajab, kita sebutkan, ya Allah, saya sedang mengalami kesulitan, saya pernah melakukan amal soleh, kalau amal soleh ini ikhlas karena Engkau ya Allah, mudahkan urusan saya ya Allah. Menyebutkan amal soleh kepada Allah, menyebutkan, bukan kepada orang lain, kepada Allah sebutkannya amal soleh itu. Yang ketiga, yaitu
kita tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup, seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika terjadi kemarau, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kemarau, udah banyak binatang-binatang yang mati, pohon kering. Nabi berdoa kepada Allah, sahabat berdoa, Nabi berdoa kepada Allah, turun hujan. Setelah wafatnya Nabi, nggak ada seorang sahabat yang datang ke kuburan Nabi, nggak ada. Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar tidak datang ke kuburan Nabi, padahal Umar di Madinah, tapi datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, karena Abbas orang soleh. Maka Umar datang kepada Abbas, kemudian Abbas berdoa, Umar juga berdoa, yang lain berdoa, turun hujan. Begitu juga ketika terjadi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi zaman Umar radhiyallahu anhu terjadi demikian, minta kepada Abbas radhiyallahu anhu, kemudian turun hujan. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu terjadi juga kemarau di Syam. Mereka nggak datang ke kuburan Nabi ke Madinah, tidak. Minta kepada Yazid al-Aswad agar berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa, semuanya berdoa, kemudian dikabulkan Allah. Jadi ini tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Yang kedua, yang bid'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebut dalam syariat. Tawasul dengan pribadi Nabi dan orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Seperti yang tadi dibacakan oleh yang bertanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini masuknya kepada yang kedua, masuk yang bid'ah. Artinya tawasul dengan pribadi Nabi dan juga dengan orang soleh atau kedudukan mereka, kalau nggak boleh. Yang syirik, tawasul yang syirik menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan mempertolong kepada mereka. Ini penjelasan yang berkaitan dengan tawasul. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang lain lagi yang mau tanya.